Tidak yakin seberapa parah situasi detik ini saat kalian nonton video karena kami udah rekaman sejak beberapa jam yang lalu. Tapi intinya guys, Rusia sudah mulai meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan menargetkan kota-kota dengan serangan senjata. Interfax dari Ukraina sudah melaporkan serangan roket beberapa kali terhadap fasilitas militer di seluruh Ukraina. Pasukan Rusia sudah mulai mendarat di kota pelabuhan selatan dan beberapa basis brigade lainnya juga. Sirene sudah mulai berbunyi nyaring di penjuru negeri. Sudah mulai kita lihat ada banyak laporan peperangan antara tentara udara Ukraina dan Rusia juga dengan tentara yang di darat. Presiden Putin baru saja tadi siang meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Kota-kota Ukraina yang tadinya tenang dan damai langsung berada di bawah serangan ledakan dan rentetan senjata. Di sana masih subuh hari dan banyak orang sudah melaporkan suara kekerasan terbangun oleh rasa takut atas invasi militer. Kawan-kawan kita semua yang ada di Ukraina sedang mengawali harinya dengan banyak dering telepon. Paniknya orang-orang mendengar sanak saudara yang tinggal di daerah yang mulai diserang Rusia. Pada dasarnya ini adalah perang agresi dan Ukraina berkata mereka akan berusaha untuk mempertahankan diri. Tapi banyak ledakan sudah terdengar mulai dari pusat ibu kota Kiev mulai dari pukul 5 pagi tadi, dan saksi mata lain melaporkan ledakan di kota timur Kharkiv dan beberapa kota lainnya juga. Ruang udara Ukraina langsung ditutup untuk lalu lintas komersial. Warga yang berencana untuk terbang keluar akhirnya terpaksa naik mobil mereka untuk pergi melalui perbatasan darat negara lain seperti negara Polandia. Karena ini lalu lintas pun jadi macet. Akhirnya banyak yang terpaksa beralih ke kereta. Situs-situs keuangan dan perbankan juga mulai terganggu. Pasti akan ada banyak serangan cyber di masa seperti ini. Jadi orang-orang disarankan untuk menyimpan arsip data digital mereka dengan aman. Menteri Luar Negeri Ukraina sudah mulai menyerukan minta bantuan ke PBB dan ada beberapa perbincangan dari komunitas internasional lain juga termasuk Amerika Serikat terkait intervensi yang akan mereka lakukan mungkin. Tapi Putin pun tidak akan tinggal diam dan sudah melancarkan ancaman kalau sampai negara barat lain turut campur tangan. Yang jelas ini semua memang situasi yang rumit dan bukan tempat kita untuk sok-sokan melakukan analisis geopolitik. Yang paling penting kalian sadari adalah saat ini juga detik kalian menonton video ini dengan kenyamanan dari rumah yang hangat dan nyaman dan tenang dan damai. Sekitar 40 juta penduduk Ukraina sedang menjalani pagi hari mereka di bawah tekanan perang. Kami lihat ada banyak orang yang mulai melontarkan lelucon di internet tentang situasi perang ini. Sangat disayangkan. Jelas sekali orang semacam ini belum punya teman atau keluarga yang pernah terlibat dengan peperangan nyata langsung. Ini bukan hanya game first person shooter atau FPS yang kalian mainkan di basement orang tua kalian. Pertumpahan darah ini berasal dari manusia nyata. Dan kami lihat juga ada banyak orang yang mulai menangisi portofolio mereka yang berdarah karena pasarnya lagi turun. Menurut kami reaksi seperti ini tidak lucu. Membayangkan warga Ukraina yang sedang ketakutan melihat potensi tumpahnya darah manusia beneran daripada hanya pasar yang berdarah. Uang itu datang dan pergi, tapi nyawa manusia tidak begitu. Oke, memang benar di saat koreksi seperti ini memang waktu paling tepat untuk menyerok proyek favorit kalian. Tapi jangan terlalu senang juga karena penyebab turunnya pasar mengorbankan kedamaian hidup kawan-kawan kita yang ada di benua Eropa. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyadarkan perspektif kita kembali, mengingatkan pada berkat-berkat yang sudah kita nikmati sekarang, kenyamanan hidup, teman dan keluarga di sekitar yang tidak harus pergi ke garis terdepan sebuah perang. Dan bangun tidur juga besok pagi kita tidak perlu mendengar yang namanya dentuman dan rentetan senjata peledak. Mari jangan lupa untuk kita berdoa bagi keselamatan dan kesehatan kawan-kawan kita yang ada di Ukraina. Dan jangan lupakan hal yang sebenarnya paling penting di dunia ini. Kehidupan yang damai dan tenang bersama orang-orang yang kita kasihi. Kalau kalian masih punya itu semua, kalian merupakan orang yang luar biasa kaya. Jadi jangan terlalu pedulikan portofolio yang hanya minus sementara. Dan jangan terlalu senang juga pasarnya koreksi sampai berani melontarkan lelucon yang tidak pantas terhadap situasi seperti ini. Untuk yang memanfaatkan turunnya pasar ini dengan melakukan posisi short, semoga kalian merasa puas bisa profit di atas penderitaan orang. Perang itu adalah situasi yang serius guys, dan selagi kita tidak bisa berbuat banyak, sebaiknya kita berusahalah untuk tidak jadi manusia yang kejam. Tetap berdoa untuk kawan-kawan kita yang ada di Ukraina, dan jangan lupa bersyukur dengan semua hal yang kita punya dan nikmati detik ini. Sekian guys kiranya video singkat yang bisa kami bagikan di saat situasi darurat seperti ini. Semoga bisa membantu menenangkan pikiran kalian terkait situasi geopolitik yang sedang ada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya. Cheers!